Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rama Ardi Utama dengan NIM 111230192, mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar penelitian saya, yaitu dengan judul Geologi Daerah Sidoarjo dan Sekitarnya, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, pendahuluannya yang pertama adalah latar belakang, di mana lokasi penelitian terletak di zona Serai Utara, di mana cekungan Baker Tersier di Jawa Tengah. Yang kedua, ada dua formasi utama, yaitu formasi alam dengan ciri batu lempung, napal, dan batu pasir tufan. Formasi yang kedua adalah formasi kumbang dengan ciri lava, breksi vulkanik. Dengan hubungan stratigrafi menjadi antara dua formasi tersebut. Inversi tektonik terjadi pada Pliocene yang menyebabkan struktur lipatan dan sesar, dengan morfologi perbukitan bergelombang yang mendominasi lanskap. Maksud dan tujuan dari proposal ini adalah yang pertama memetakan kondisi geologi daerah penelitian, yang kedua mengetahui pola pengaliran dan geomorfologi, yang ketiga menentukan lingkungan pengendapan, yang keempat menyusun stratigrafi daerah penelitian, dan yang kelima mengidentifikasi struktur geologi dan sejarah geologi. Oke, untuk ruang lingkupnya pemetaan geologi permukaan dengan luas 25 km persegi, identifikasi jenis batuan di lapangan, analisis struktur geologi dan geomorfologi, dengan batasan masalah yaitu tidak mencakup analisis geokimia dan geofisika, dengan jarak lokasi penelitian dan dengan lokasi saya saat ini di Yogyakarta, yaitu kurang lebih 144 km dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam, yang menggunakan koordinat UTM zona 49S. Oke, metodologi penelitian yang pertama adalah analisis petrografi yang menggunakan mikroskop polarisasi dengan dua sampel lava, yaitu basal dan andesit. Yang kedua, analisis mikropaleontologi yang dengan melakukan preparasi dengan peroksida, yang saya menggunakan satu sampel pada formasi halam. Kemudian yang ketiga ada analisis kalsimetri dengan batu lempung karbonatan dengan hasil napal. Yang keempat, analisis struktur geologi, melakukan pengukuran data struktur lapangan dengan hasil left reverse slip fault atau sesar naik kiri berdasarkan Ricard 1972. Dan metodologi yang kelima yaitu analisis nanofosil menggunakan mikroskop cahaya atau SEM pada lempeng kapur mikro dengan sampel batuan batu lempung karbonatan halam. Kemudian hasil pembahasan untuk geomorfologi, pada pola pengaliran didapatkan pola pengaliran subdendritik dan subparalel yang mencerminkan kontrol struktur. Yang kedua, satuan geomorfologi ada perbukitan struktural bergelombang dan lembah aluvial dengan relief tinggi yang dipengaruhi oleh inversi tektonik pada masa Pliocene. Yang kedua ada stratigrafi, mana ada satuan batu lempung halam. Yang kedua ada satuan lava kumbang, dan yang ketiga hubungan stratigrafinya adalah non-conformity dengan dua formasi seumur dengan hubungan stratigrafi menjari. Kemudian ada struktur geologi, di mana didapatkan sesar dengan nama left reverse slip fault atau sesar naik kiri berdasarkan Ricard 1972, lipatan antiklin dan sinklin dengan sumbu berarah barat timur, dengan tegasan utama kompresi utara selatan akibat subduksi Indo-Australia. Untuk lingkungan pengendapan didapatkan sistem kipas bawah laut menurut Walker 1978 dengan batimetri batial atas sampai batial bawah. Kemudian turbidit juga, fasies C dan D harus turbidit berkala di lereng benua. Kemudian untuk ringkasan sejarah geologi, pada Miocene tengah sampai akhir terjadi aktivitas vulkanik yaitu formasi kumbang dan pengendapan laut dalam formasi alam secara bersamaan. Dan untuk masa Pliocene terjadilah inversi tektonik yang menyebabkan lipatan dan sesar. Kemudian pada masa Quarter itu terjadi erosi dan pembentukan morfologi masa kini. Untuk kesimpulan dan referensinya, untuk kesimpulannya adalah didapatkan pola pengaliran subdendritik dan subparalel yang menunjukkan kontrol struktur geologi aktif. Yang kedua, geomorfologi didominasi perbukitan struktural bergelombang akibat inversi tektonik Pliocene. Yang ketiga, dua satuan batuan utama yaitu satuan batu lempung halang dan satuan lava kumbang yang mempunyai hubungan menjari atau non-conformity. Yang keempat, lingkungan pengendapan berupa sistem kipas bawah laut dengan ketinggian atau kedalaman batial atas sampai batial bawah. Yang kelima, didapatkan struktur geologi yaitu left reverse slip fault, antiklin dan sinklin dari hasil kompresi utara selatan lempeng Indo-Australia.
Kesimpulan terakhir itu sejarah geologinya, di mana vulkanisme dan sedimentasi laut dalam terjadi pada Miosen, kemudian terjadi inversi tektonik dan pengangkatan pada waktu Pliocene, dan pada waktu quarter itu terjadi erosi dan pembentukan morfologi masa kini. Dan ini referensi yang saya gunakan, ada Condon, ada Van Bemmelen, Blow, Martini, Walker, Ricard, Petitjohn, Barker, Howard, dan Zuidam. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.